Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Isma Afidah, NIM 14194782, kelas CKM 4 angkatan 2019, Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi manajemen rumah sakit, Istikes Surya Global Yogyakarta. Izinkan saya untuk memenuhi tugas 1 praktikum RSA Rumah Sehat Alami, yaitu pembuatan salah satu video praktikum yang mana saya akan menjelaskan tentang praktikum identifikasi glikosidatanine pada tanaman obat. Sebelum menuju ke cara kerja identifikasi glikosidatanine pada tanaman obat, saya akan menjelaskan tentang sedikit teori tanin. Tanin merupakan senyawa fenolik alami yang berupa endapan protein dalam larutan berair. Tanin dibagi menjadi 2, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin lebih banyak mengandung pada tanin lebih banyak terkandung pada daun, batang, kulit, dan buah, dan tanin itu rasanya sepat atau kelat. Untuk tanaman obat yang mengandung tanin yaitu antara lain teh, daun jambu biji, salak, coklat, dan kayu manis. Untuk manfaat tanin yaitu pertama sebagai astringen atau anti diare, yang kedua yaitu sebagai antiseptik atau anti kuman, dan yang terakhir yaitu antidotum atau antitoksik yaitu anti racun. Untuk sifat tanin, yang pertama yaitu larut dalam air, alkohol, gliserol, dan aseton. Dan yang kedua yaitu dalam larutan mengendapkan logam berat, protein, alkaloid, dan gelatin. Nah, untuk identifikasi tanin atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa ekstrak tanaman obat tersebut mengandung senyawa tanin, yaitu apabila terjadi endapan setelah penambahan gelatin pada ekstrak tanaman obat. Baiklah, langsung saja kita menuju cara kerja praktikum identifikasi glikosidatanine pada tanaman obat. Yang pertama yaitu bahan serbuk simplicia yang terdiri dari 4 serbuk simplicia. Yang pertama yaitu lempuyang, lalu serbuk teh hijau, lalu serbuk gambir, dan serbuk tapak darah. Untuk pelarutnya yaitu aquades, dan untuk reaksinya yaitu gelatin 1%. Alat-alat yang pertama yaitu gelas kimia 300 ml, yang kedua yaitu gelas kimia 100 ml, lalu corong, lalu tabung reaksi, gelas ukur yaitu ukuran 10 dan 50 ml, lalu kompor, sendok teh, dan kertas saring. Nah, langsung saja untuk cara kerjanya. Yang pertama, ambil 5 sendok teh daun teh hijau, lalu 1 sendok teh serbuk gambir, lalu 1 sendok teh lempuyang, dan 1 sendok teh serbuk tapak darah. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu masing-masing sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 ml. Tadi teh hijau 5 sendok teh, untuk gambir 1 sendok teh, tapak darah 1 sendok teh, dan lempuyang 1 sendok teh. Untuk yang cara ketiga yaitu tambahkan larutan aquades ke masing-masing sampel, yaitu sebanyak untuk serbuk teh hijau ditambahkan 50 ml larutan aquades, lalu 20 ml untuk serbuk lempuyang, 20 ml untuk serbuk tapak darah, dan 20 ml untuk serbuk gambir. Untuk langkah keempat yaitu panaskan sampel di atas kompor. Nah, seperti ini gambarannya. Untuk tata cara pemanasannya ada beberapa catatan, yaitu serbuk lempuyang, gambir, dan tapak darah dipanaskan hanya sampai hangat saja. Nah, untuk teh hijau dipanaskan sampai volume pelarut aquades tadi menyusut setengah dari volume awal. Kelima yaitu saring masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi. Yang mana dari catatan sebelumnya yang disaring dahulu yaitu
untuk serbuk lempuyang, gambir, dan tapak darah yang telah hangat dan telah diangkat. Menggunakan kertas saring ke dalam tabung reaksi. Dan untuk yang serbuk terakhir yaitu teh hijau. Apabila sampel teh hijau volume pelarut aqueousnya sudah menyusut setengah dari volume awal dan telah diangkat, lalu disaring ke dalam tabung reaksi. Nah, untuk cara ke-6 yaitu filtrat yang dihasilkan ditambahkan 1 ml gelatin 1%. Sebelum ditambahkan gelatin 1%, mari kita amati warna ekstrak tersebut. Yang pertama, untuk serbuk teh hijau berwarna coklat tua. Untuk serbuk lempuyang berwarna kuning beding. Untuk serbuk gambir berwarna coklat tua. Dan untuk serbuk tapak darah berwarna coklat tua. Dan setelah itu ditambahkan 1 ml bereaksi gelatin 1%. Gambarannya seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu cara kerja yang terakhir atau cara kerja yang ke-7. Amati jika terjadi endapan setelah penambahan gelatin menunjukkan adanya senyawa tanin dalam sampel. Maka amati terlebih dahulu hasil dari penambahan gelatin 1% tadi. Nah, untuk sampel teh hijau ternyata terdapat endapan di bawahnya yang mana menandakan positif senyawa tanin, dan warna ekstrak pun juga berubah menjadi coklat muda. Untuk serbuk lempuyang tidak terjadi endapan di bawahnya yang mana menunjukkan negatif senyawa tanin, dan warna pun berubah menjadi coklat muda. Untuk sampel gambir terjadi endapan di bawahnya yang mana menunjukkan positif senyawa tanin, dan warna pun berubah menjadi coklat muda. Untuk sampel tapak darah tidak terjadi endapan di bawahnya yang mana menunjukkan negatif senyawa tanin, dan warna pun juga berubah menjadi coklat tua. Dari kesimpulan hasil pengamatan keempat sampel tersebut yaitu sampel teh hijau dan gambir positif tanin karena terjadi endapan, dan untuk sampel dan lempuyang tapak darah gambir negatif tanin karena tidak terjadi endapan. Sekian dari penjelasan praktikum identifikasi glikosida tanin pada tanaman obat. Terima kasih. Baiklah, untuk kesimpulan praktikum identifikasi glikosida tanin pada tanaman obat yaitu untuk sampel lempuyang dan tapak darah negatif senyawa tanin, dan untuk serbuk teh hijau dan gambir positif senyawa tanin. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.